Bagaimana perasaanmu saat melihat kembali perjalananmu di JKT48? Kalau diingat-ingat kembali mungkin lebih ke arah bersyukur ya. Bersyukur masa remajaku dihabiskan di JKT48. Oh, bersyukur ya. Iya, karena menurut aku aku bisa mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak semua orang bisa punya kesempatan itu gitu. Ya, betul sekali. Kayak remaja mana sih random orang Indonesia tiba-tiba konser di Tokyo Dome Ya, gitu kan. ya. Tantangan berikutnya adalah mencium Genki. Iya, itu sebuah dengan sensasional ya. Itu juga sih. banyak fansnya. Gitu. Jangan karena aku sendiri aja nonton. Tapi untuk kedepannya masih niat untuk lanjutin karir acting. Tapi kamu berbakat loh, Masa? menurut aku. Ya, kemana arah hidup membawa aja deh Kak. Oke. Nah, kenapa sih kamu nggak bikin konten aja? Masa kayaknya aku pengen lihat, fans-fansnya juga pengen lihat sih kayaknya sih. Sempat kepikiran, cuma tuh aku apa-apa ya bumbunya kayak sesuai feeling aja gitu. Jadi kan kalau Nggak misalnya ada konten takaran. kan iya harus ada takaran. Kalau ini kan kayak ya segini kayaknya cukup. Coba oh iya cukup. Iya. Halo, konnichiwa. Kembali lagi di program Hero Talk supported by Brands Indonesia bersama saya Hiroaki Kato. Arigatou gozaimasu. Apakah kalian tahu Suntory Brands sudah 180 tahun dipercaya sebagai suplemen kesehatan masyarakat di seluruh dunia loh. Sekarang hadir di Indonesia melalui PT Suntory Beverage and Food Indonesia. Aku selalu minum produk Brands untuk tetap menjaga kesehatan diri di tengah jadwal yang padat. Buat kalian yang belum pernah coba, aku saranin buruan deh. Konsumsi suplemen ini supaya tetap fit. Produk Brands dapat dibeli di toko resmi Brands official di seluruh marketplace, supermarket, dan apotek terdekat. Nah, buat kalian yang baru gabung di program ini, Hero Talk, aku sedikit jelaskan tentang isi kontennya ya. Hero Talk ini adalah program ngobrol santai bersama artis, musisi, healthy enthusiast, dan lain-lain baik dari Jepang maupun Indonesia. Dengan tambahan Gacha Talk. Penasaran apa itu Gacha Talk? Tonton sampai akhir video ya. Hari ini aku kedatangan salah satu penyanyi, aktris yang merupakan ex-idol grup populer di Indonesia. Dirinya pernah menangkan Sosenkyo atau pemungutan suara terbanyak dari para penggemar idol sebanyak 2 kali katanya. Waduh, mari kita sambut Jessica Veranda. Wah. Pesa. Konnichiwa. Fei san datang ke Hero Talk. Arigatou gozaimasu. Wah, jarang loh guys Jessica Veranda tampil di podcast. Iya lagi. Iya kan? Iya kan? Iya. Anyway, outfitnya bagus sekali hari ini. Karena aku terinspirasi dari Kak Hiro loh. Oh, denger gak? Ya. Outfit ini terinspirasi dari Kak Hiro. Aku ngeliat kayak Kak Hiro kan sering banget pakai ini, terus kayak kardigan juga. Terus masa orang Jepang aja bagus, masa orang Indonesia kalah sih? Keren. Kalah gitu. Dan cocok lagi, bagus sekali. Gimana kabarnya? Baik, bisa dijalani lah. Akhir-akhir ini sibuk apa? Akhir-akhir ini sih lebih ke arah menikmati menjadi ibu rumah tangga kan. Oh iya. Nanti kita bahas tentang soal itu juga. Karena dulu terlalu sibuk ya. Setiap hari ada kegiatan, kemana-mana gitu. Bener-bener. Banyak pindah kota juga. Iya. Sekarang ada banyak bisa dapat me time ya. Bener. Karena kamu hobi baca juga. Iya. Hobi selain baca apa aja? Aku mungkin lebih ke baca, terus belakangan olahraga juga. Oh, olahraga apa? Ya ringan sih, bukan bola atau gimana. Yoga. Yoga nih? Yoga lah bagus deh sih. Tapi aku sering lihat postingan kamu yang sering baca buku kan. Jadi dapat inspirasinya dari situ mungkin ya. Ya.
sih. Ya, jadi nanti kita tanya-tanya tentang itu juga nih. Oke, kalau gitu selanjutnya aku mau ajak Feichan untuk bermain gacha talk. Segmen Gacha Talk ini adalah segmen yang dimana gestar mengambil bola gacha ya berisikan kertas pertanyaan, bukan mainan kayak di Jepang. Biasanya kan gacha kan dalamnya mainan tuh, tapi di sini dalamnya ada pertanyaan. Tiap bola gacha keluar, guest bisa langsung buka gacha dan menjawab pertanyaan yang tertulis di situ. Oke? Oke, kalau begitu. Okane kudasai. Okane kudasai. Arigatou gozaimasu. Hai. Doko de oboete no okane kudasai? Hai. Sudah bentar lagi ya. Jadi, nani ga deru kana? Hai, arigatou gozaimasu. Pertanyaan pertama desu. Hai, ikimasu. Oh, apa rutinitas favorit V untuk tetap sehat secara mental dan fisik? Wah. Seperti yang udah dibahas tadi. Iya. Aku berusaha punya rutinitas pagi tuh olahraga. Nah, salah satunya yoga. Kan kalau yoga tuh aku ngerasanya kan stretching aja gitu loh. Jadi bagus nanti mungkin mulai jalan yang kardionya itu mulai sore. Oh, kardio juga tapi? Iya, cuma jalan sih. Kalau kardio aku mungkin lebih ke tenisnya kali. Oh, kamu main tenis juga? Iya, tapi seminggu sekali, baru belajar. Belum ahli, baru belajar. Tapi waktu sekolah atau waktu masih belum gabung JKT, SMP, SD, SMA, itu main olahraga? Iya, SD tuh aku basket. Oh, basket? Iya. Oke. Gara-gara slam dunk. Oh, kamu suka slam dunk? Iya. Akhirnya kamu mulai main basket? Iya, main. Ternyata seru juga ya, gitu loh. Jadi diterusin. Kalau SMP, SMA tuh badminton. Oh, badminton. Tapi kalau dari slam dunk, suka siapa? Rukawa pasti? Rukawa awalnya. Rukawa awalnya? Awal tuh Rukawa. Iya, pastilah ya. Pertengahan mulai, aku lebih suka Akira Sendo. Akira Sendo nih, rivalnya Rukawa nih. Iya. Sendo memang keren sih dia. Lebih friendly. Lebih friendly, ya. Rukawa tuh sangat dingin kan. Terlalu perfect kayaknya. Oh, berarti kamu tipe cowoknya bukan kayak Rukawa tapi kayak Sendo gitu. Lebih hangat mau. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi abis basket mulai main badminton. Dan setelah itu masuk JKT ya. Jadi setelah itu ya. Ya olahraganya JKT ya. Iya. Dance. Lebih ekstrim menurut aku. Ya. Hampir setiap hari kamu nari. Tapi setelah keluar dari JKT jadi mulai yoga. Kamu kenapa alasannya mulai yoga waktu itu? Karena jujur aku tuh nggak gitu suka kardio. Oh, alasannya? Alasannya capek. Namanya aja olahraga pasti capek. Pasti capek. Emang apa ya? Tapi kurang cocok ya. Heartbeatnya ya kurang cocok ya. Ya itu sih. Tapi kan lebih santai. Oh iya. Tidak ada kompetisi atau pertandingan di depannya gitu. Oh, udah kapok gitu kalau basket, badminton kan. Ya kayak bisa jadi ya. Iya. Bisa. Terus JKT juga kompetisi ada juga kan. Jadi udah keluar dari situ. Tetap harus ada kompetisi. Iya kan. Jadi sekarang udah lebih damai. Lebih damai. Oke. Kalau untuk mental gimana? Ini kan fisiknya kan yoga ya. Mental kalau untuk jaga kesehatan mental lebih kemana? Dari yoga pun cukup terbantu loh. Oke. Karena kan dia lebih kayak menenangkan diri, terus aware sama badan gitu kan. Terus apalagi ya? Sekarang tuh mungkin lebih baca buku, berdoa. Wow, luar biasa. Tapi aku sering lihat postingan kamu yang baca buku. Ada nggak sih genre tertentu yang kamu suka atau all genre untuk jadi baca buku? Dulu tuh sebenarnya aku nggak suka baca. Dulu banget. Jadi aku punya 2 teman baik di sekolah. Dua-duanya tuh kutu buku banget. Oke. Suka baca komik, baca novel. Terus ya mungkin aku waktu nemenin mereka kan mereka jadinya begini terus kan. Iya. Sekarang smartphone tapi dulu. Iya dulu kan terus aku nanya serunya tuh apa sih baca gitu kan. Terus jadi teman aku rekomen novel waktu itu romance.
teen lead gitulah. Terus aku pas baca nggak suka ya gitu kan. Terus yaudah teman aku masih usaha kan, terus akhirnya dikasih lagi Sherlock Holmes. Oke, detektif. Menarik gitu. Oh, baru di situ, baru mulai. Jadi waktu awal tuh aku cuma baca novelnya Sherlock Holmes sama Agatha Christie. Wah. Iya. Kata teman aku berat juga ya, sukanya pembunuhan, memecahkan kasus gitu kan. Tapi seneng aja bikin otak mikir. Iya, benar-benar banyak misterinya. Dari situ mungkin udah terbiasa baca, jadi mulai open sama genre-genre. Oke. Tapi awal-awalnya susah adaptasi nggak untuk baca buku? Karena aku dengar ya, banyak orang Indonesia tuh kan agak malas untuk baca buku. Semakin tahun literasinya semakin turun. Itu mungkin lebih ke harus ketemu apa yang cocok sama kita. Kayak aku awal kan mungkin waktu pertama baca romance nggak suka. Pas dikasih yang crime suka gitu. Iya. Jadi untung nggak berhenti ya. Waktu awalnya kan nggak cocok. Udah malas baca buku gitu. Untungnya sih tidak ya. Masih udahlah berjuang coba-coba lagi gitu untuk menemukan ternyata memang seru ya gitu. Oke. Ada yang mencoba ternyata masih nggak cocok gitu. Iya. Aku makin dewasa makin baca buku banyak. Ada nggak sih 1-2 filosofi atau inspirasi yang kamu dapat dari buku yang masih teringat sampai sekarang gitu? Terlalu banyak Kak, Bi. Oh iya. Tapi sih kalau misalkan untuk yang mau mulai baca ringan tuh aku ada rekomen buku namanya Le Petit Prince. Oke. Itu dia kemasannya tuh ringan banget, tapi kalau misalnya orang dewasa yang baca sebenarnya itu maknanya dalam. Iya. Kan dalam bahasa Jepangnya Hoshino Oji sama itu kan. Iya. Waktu ke Jepang kan. Oke. Iya. Udah tutup katanya. Udah tutup ya? Oke. Iya. Jadi untungnya sebelum tutup aku udah kesana. Oke. Bagus banget ya. Iya, itu aku suka banget. Filosofinya dapat dari situ. Oke. Recommended itu bukunya. Ada lagi kalau misalnya teman-teman. Filosofi kopi bagus. Terima kasih. Itu dari kakak iparku. Oh benar. Itu buku dari kakak iparku di Lestari. Benar-benar itu ringan tapi ya kayak yang tadi juga gitu ringan tapi ya maknanya dan pesan-pesan yang mau disampaikan tuh kena banget gitu loh. Mbak Dewi ada fansnya. Terus kalau teman-teman Jepang, kalau seandainya yang lagi nonton ya teman-teman Jepang udah ada versi Jepangnya, aku translate. Kopi. Guys, silakan baca deh. Oke. Berarti untuk fisik, yoga dan olahraga juga. Dan kadang kardio, walaupun kamu nggak suka. Tapi ya, harus ya. Udahlah jalanin aja gitu. Iya. Dan untuk mental baca buku dan dapat banyak filosofi dari situ ya. Iya. Oke, terima kasih, Fe. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Nani ga deru. Woi, lancar. Sasuga Fe-chan. Sering main juga. Aku dari Jepang. Iya. Ja, silakan baca desu. Oke. Setelah menikah di tahun 2022, bagaimana Fe menyesuaikan diri dengan kehidupan baru? Perubahan apa yang paling signifikan Fe alami? Nah, ini banyak orang kaget dan mungkin banyak fansnya shock juga. Karena kan selama ini kan banyak osinya, mendukung kamu kan. Jessica Veranda menikah. Gitu. Apa yang terjadi di sekitar kamu waktu itu 2022? Aku hadir sih pernikahannya. Datang awal lagi datang. Apa ya? Menurutku ya kehidupan akan berjalan nggak sih gitu kayak waktu aku masih jadi member pun ada juga kok fans aku yang datang handshake dia kasih undangan nikahan gitu dia bilang aku mau nikah gitu. Kalau bisa datang ya susah sih kalau datang pasti aku doain. Ada yang kasih undangan ke kamu. Dan aku malah seneng gitu loh. Banget.
hidupnya kan ya namanya hidup pasti akan terus berjalan gitu. Jadi ya sudahlah dijalani aja. Gitu. Oke. Tapi ya memang banyak komen dari fansnya juga kan. Ada nggak yang terkesan sampai sekarang komen-komen dari fans yang membuat kamu terharu kah atau sedih gitu? Ada nggak waktu nikah? Ada yang happy, ada yang mendoakan yang terbaik tuh ada yang kita aminin aja gitu. Ada yang DM ke suami aku. Oh, ya iyalah ya. Kena juga ya suaminya yang dikasih lo. Iya, emang sosial media suami aku kan di private kan. Oh ya di private. Jadi kalau misalkan ada yang DM tidak dikenal gitu kan dia pasti aware dong. Iya. Ini siapa ya? Pasti baca gitu. Wow gitu. Wah, sampai ada ya pasti ada ya. Ada juga cuma ya udahlah gak apa-apa gitu. Jalanin. Kalau misalkan perubahan pernikahan ya. Itu tadi suami aku tuh suka banget sama anime dan baca-baca komik. Iya, aku baru tahu loh itu. Dulu ya nonton anime ya dulu ada channel yang khusus. Iya. Nah itu aku nontonnya dari situ aja. Tapi kadang kan nggak nonton sampai tamat gitu. Habis itu JKT kegiatan segala macam udah nggak pernah nonton lagi jadinya gitu. Pas sama dia nonton bareng. Nonton bareng. Terus terakhir tuh yang lagi ditonton tuh apa? Apothecary Diary. Oh iya, Apothecary Diary. Iya. Juga menurut aku. Terus istriku juga suka itu. Arina. Suka. Terus Sakamoto Days. Sakamoto Days ne. Aku pas pertama kali nonton, kok kenapa mirip sama Anzai Sensei? Iya. Benar. Aku Google, oh ternyata yang buat juga fansnya dari inspirasinya dari situ. Yes, betul sekali. Sakamoto Days menarik ya. Iya, menarik. Tahan dulu sampai selesai season 1 karena kan nunggu 1 minggu tuh lama. Bener banget sih. Aku juga tipe yang kayak gitu. Cuma tuh kadang karena ayolah nonton gitu ya udahlah nonton gitu ya. Jadi akhirnya nonton. Wah, ternyata suka ya anime juga karena ada dampak dari suami. Iya. Kayak ditimbulkan kembali kesukaan. Iya. Terus apalagi ya? Hal-hal hari-hari tuh mungkin dari makan. Suami aku suka banget makan kan. Jadi aku mendapatkan sebuah pendapat. Jadi kalau suami aku itu hidup untuk makan. Hidup untuk makan, oke. Kalau aku makan untuk hidup. Akhirnya paham nggak? Iya, paham. Jadi kalau aku tuh lebih ke itu beda loh. Iya, aku tuh lebih kayak ya udah makan apa aja yang penting tidak lapar gitu. Kalau suami aku tuh kayak wah kita makan cobain baru gitu loh. Jadi setiap weekend kan suami aku kan kantoran ya. Jadi kayak Senin sampai Jumat tuh pasti sibuk di kantor gitu. Jadi kita sediain waktu setiap weekend. Kita pasti cobain tempat baru untuk makan gitu loh. Kalau nggak habis itu nonton bareng. Iya, quality time gitu. Iya. Itu sih menurut aku cukup, maksudnya hal sepele tapi lumayan membawa perubahan gitu. Karena kan aku memang orangnya kan introvert ya. Terus kemana-mana sudah terbiasa sendiri. Dan kalau misalkan pergi makan pun selalu ke tempat yang aku udah tahu. Iya. Baru selalu ke tempat yang aku udah tahu, menunya pun itu aja. Iya. Safety zone ada ya, udah aman loh. Bubble-nya gitu, mau keluar gitu. Jadi pas kenal sama suami aku punya rutinitas ini, jadi kayak oh ya aku jadi mencoba banyak hal baru juga. Tapi susah nggak menyesuaikan dengan habitat baru seperti itu? Karena kamu kan di bubble banget ya. Iya. Sampai keluar ke situ awalnya bingung nggak kalau diajak makan dong di luar kan agak kenapa nggak di rumah aja nggak apa-apa kan gitu. Iya lagi. Mungkin kalau sendiri pasti kayak udah tadi kalau sendiri pasti nggak akan keluar dari bubble itu. Tapi karena mungkin ada suami aku, ayo ada yang narik gitu loh. Jadinya ya udahlah. Awalnya dari kayak temenin aja, terus lama-lama jadi enjoy. Oke. Awalnya secara paksa gitu ya. Udah deh gitu. Tapi kalau kesukaan makanan, itu kalian cocok?
kita sama-sama suka makanan Jepang, Kak. Oh, arigatou gozaimasu. Oh, makanan Jepang, arigatou gozaimasu. Sampai aku bilang, kalau misalkan disuruh pilih menu yang sama setiap hari, aku pasti Jepang. Oh, Kedua Padang, udah. iya kurang lebih sama sih aku juga. Iya ya. Iya iya. Kira Padang suka apa? Suka aku rendang, teror balado. Iya. Enak sih. Iya, enak banget gitu. Iya. Jadi sebagai suami istri ya kita juga harus saling ingetin untuk jaga kesehatan karena ya Arina juga harus jaga kesehatan. Betul. Suami juga suka makan apalagi kan ya. Jadi sebagai suami istri kita juga harus saling ingetin untuk jaga kesehatan ya. Betul. Untuk Arina. Iya, untuk suaminya juga. Iya, jadi kalian coba deh konsumsi Brands Essence of Chicken ada di sini nih. Di sini Essence of Chicken supaya badan selalu fit saat bekerja dan Brands Essence of Prune ini yang ungu untuk melancarkan pencernaan dan supaya kulit makin bersinar saat tampil di depan kamera. Nah seperti Ferry ini nih bersinar. Fe, ada nggak sih kamu untuk jaga kesehatan ada sesuatu yang kamu pasti konsumsi vitamin apa gitu dok? Ada makanan atau minuman? Makanan sih nggak terlalu ya, cuma yang kalau bisa mengurangi tepung, goreng-gorengan, gula. Kalau misalkan karbo, kan banyak yang bilang karbo juga kurang baik. Iya, kan? iya. Tapi aku suka banget roti, jadi lebih ke mungkin nasinya aku kurangin. Jadi kalau nanti aku ketemu kue, ketemu roti, nggak terlalu guilty. Gitu. Iya. Seperti itu. Masak Masak ya? Tapi nggak jago ya, lebih ke survival skill aja. Masak gitu. Oke. Tapi kalau vitamin pastilah. Gitu. Ya. Minuman tambahan karena kan nggak cuma sekedar jaga pola makan, olahraga, tapi kan butuh ada tambahan konsumsi vitamin kan. Gitu. Oke. V kalau masak, kamu paling jago masak apa? Paling jago masak apa? Menu apa biasanya? Sering. Penilai sendiri sulit ya. Ini mungkin aku ambil dari penilaian suami aku. Oke. Yang dia paling suka itu tapi bukan makanan Jepang nih, tapi kimchi fried rice. Nasi goreng kimchi. Nasi goreng kimchi. Wah enak banget. Terus sama kare Jepang. Kare rice ya? Instan ya? Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu memang direbus, tambahin sayuran, tambahin daging, tambahin nasi gitu. Enak. Kari rice sama kimchi fried rice. Iya. Masakan Indonesia masak nggak? Masakan Indonesia. Soalnya Arina itu paling susah masak masakan Indonesia karena bumbunya banyak, ini rempah-rempahnya juga banyak. Tergantung levelnya. Kalau udah levelnya ke arah Padang itu jelas susah kan. Iya benar. Banyak bumbu, berapa hari kan gitu. Terus kalau Indonesia mungkin lebih yang simple, sup ayam. Oke. Ada pakai kentang, wortel, buncis gitu. Kangkung aku bisa masak. Kangkung aku bisa. Wah, masak kak. Lebih ke survival skill aja gitu. Kenapa sih kamu nggak bikin konten aja masak? Kayaknya aku pengen lihat, fans-fansnya juga pengen lihat sih kayaknya sih. Sempat kepikiran, cuma tuh aku apa-apa ya bumbunya kayak sesuai feeling aja gitu. Jadi kan kalau misalnya konten kan harus ada takaran. Kalau ini kan kayak segini kayaknya cukup. Coba cukup. Iya. Oke. Tapi suatu hari silakan bikin video untuk masak nih. Oke. Pertanyaan berikutnya. Cuma. Arigatou. Ini gamenya yang capek nih, bolak-balik. Tidak apa. Training fisik. Mas pertanyaan des. Film kemarin pengalaman pertama V sebagai pemeran utama kalau nggak salah ya. Apa tantangan terbesarnya? Mas, hai, ini pertanyaan ini aku mau tanya karena aku udah nonton filmnya. Sebenarnya sebelumnya kan ada dua film yang kamu pemeran utama. Yang pertama Dua Ruang dan juga yang kedua tuh Roman Peony. Betul. Nah kemarin aku nonton, dua-duanya aku nonton. Berulang kali aku nonton. Kan yang pertama kan
Kak Hiro yang bikin lagunya. Iya, benar. Terus, yes, dan kemarin Roma Peony juga aku nonton di gala premier iya, dan juga bioskop aku nonton juga, beli tiket juga iya. Terima kasih banyak. Yes, sama-sama. Gimana pengalaman kamu main pemeran utama? Karena sebelum-sebelumnya kan pernah main film, iya. Tapi untuk pemeran utama ini kan pertama kali. Benar. Gimana perasaannya? Aku bersyukur sih karena dikelilingin sama orang-orang yang benar-benar memberikan support yang positif gitu loh. Jadi untuk mendevelop karakter dan pemain-pemain lainnya tuh chemistry-nya nggak sulit untuk dibangun gitu. Karena itu kan benar-benar penting ya gitu. Kalau kita nyaman sama lingkungan syutingnya, semua segala macam, pasti hal baik akan terbangun sendiri lah. Terus kalau tantangan, kalau menurut Kak Hiro apa nih tantangannya? Tantangan. Aku lihat yang film kemarin yang Roma Peony. Tantangannya aku merasakan adalah terlalu banyak dialognya yang harus hafal. Kamu banyak banget loh dialognya. Tapi kamu ya ada sih scene-scene yang kamu diam, ada juga. Cuma kan dialog kan lumayan ya. Pemeran utama itu biasanya gitu tantangannya. Dan ya meskipun pemeran utama atau bukan, tapi memang aku harus mengakui di film Roma Peony itu scene panjangnya banyak banget. Dan dialognya pun kebanyakan ngobrol kan. Dan kalau aku sih mungkin ya sebagai orang Indonesia menghafalnya tidak terlalu sulit. Menurut aku tantangannya mungkin lebih ke Genki kalau untuk menghafal gitu loh. Genki itu tokoh utama satu lagi ya. Dan dialognya Genki kan di situ dia sudah fasih berbahasa Indonesia dan dialognya tuh panjang-panjang banget gitu loh. Jadi terkadang aku juga sering bantuin Genki untuk alternatif bahasa ini supaya kamu nggak susah bisa ini, atau mungkin kayak ya lebih ngebantu-bantu Genki juga sih gitu loh. Tantangannya di Genki. Karena kalau udah dialog aku udah selesai nih, terus Genki panjang kan. Misalkan aku udah selesai panjang, terus Genki lupa, kan aku harus gunakan. Oh iya benar. Jadi membantu Genki berarti bantu diri sendiri juga. Saling membantu. Karena aku juga kan ada scene yang bahasa Jepang kan. Nah itu juga Genki bantu gitu loh, supaya bahasanya nggak terlalu kaku atau lebih mudah untuk aku menghafalnya. Iya. Kalau tantangan yang buat aku pribadi, ngerokok, Kak. Oh, soda. Ada scene ngerokok ya? Iya, ada scene ngerokok. Pertama kan aku pikir harus ya gitu kan. Karena kan Clara kan karakternya memang gitu. Terus kayak ya udah belajar, dan Genki kan juga ada scene ngerokok kan. Dan kita berdua sama-sama tidak merokok. Kalian tuh ngerokok ya? Jadi pas belajar tuh susah sekali. Nah, kebetulan kan suami aku memang ngerokok kan. Jadi aku belajar sama dia gitu. Terus tapi dia sudah memberikan pesan waktu itu. Kayak aku ajarin. Tapi kalau misalkan nanti pas di layar kamu kelihatan bagus ngerokoknya, kamu boleh bilang aku yang ajarin. Tapi kalau masih kelihatan bohongnya, jangan bilang aku yang ajarin. Iya. Pas dia nonton, oke lah ya. Gitu kan. Tapi itu pun susah banget karena emang ada satu scene di mana aku harus habisin satu batang dulu. Matiin, baru waktu itu ada Hitomi kan, pemain satunya lagi. Nah itu baru kita mulai dialog di situ. Jadi bener-bener aku harus habisin satu batang, dan yang kayak aku bilang, kalau misalkan Hitominya lupa kan aku harus ulang lagi ya. Tapi gara-gara diulang-ulang itu, dan mungkin kayak kita harus bisa laluin, tapi lama-lama jadinya ternyata jalurnya ke sini, keluarnya ke sini, udah mulai paham. Oke. Ternyata ada acting coachnya di rumah ya. Untungnya. Susah sih, Kak, jujur. Mungkin yang udah merokok bukan sebuah masalah. Benar. Buat kita belajar seolah-olah kita sudah ahli. Iya. Kemarin aku juga main film di Netflix kan, namanya The Shadow's Race. Di situ ada yakuza-yakuzanya. Terus ada satu pemeran yakuza muda. Itu namanya Lucas Will. Dia juga ada adegan harus rokok, tapi dia nggak pernah rokok. Jadi kita latihan sama-sama semua terus ayo kita latihan untuk rokok bersama. Itu kaku banget awalnya. Gimana caranya ini? Harus asapnya kemana? Nggak tahu kan. Bener-bener. Sama. Cara pegangnya. Terus bener sih. Padahal ini perang yakuza loh. Yang notabene-nya memang anak baik. Nah tapi untuk film Roma Peony ceritanya adalah ada Clara. Dan ada dua perempuan lah, satu kamu orang Indonesia, satu orang Jepang, dan di situ ada satu laki-laki namanya
Kenji. Genki. Genki sebagai Kenji. Ya, ya. Nama perannya Kenji. Jadi bisa dibilang cinta segitiga lah ya. Iya. Nah, dan story-nya kali begitu. Kurang lebih. Dan karakternya Clara, V, menurut aku ya, itu sangat berbeda dengan sifat aslinya. Iya. Ada sosok misteriusnya mungkin ada dikit-dikit, tapi bisa dibilang ada sisi nakalnya juga di situ. Iya. Dan bikin Genki jatuh cinta sampai kamu tiba-tiba hilang kayak gitu itu karakternya luar dari bisa dibilang zona nyaman kamu untuk main peran itu. Apa tantangannya di situ? Susah loh itu. Seperti yang aku bilang di awal gitu, untuk develop karakternya itu aku beruntung banget dikelilingin sama tim yang sangat suportif gitu, maksudnya sangat mendukung aku. Jadi untuk develop karakter Clara ini nggak melulu direkturnya gitu, nggak 100% oke kan. Kadang kan direktur sudah ada visi dan gambaran, oke Clara itu karakternya gigi gitu kan gitu. Terus tapi dia sangat open untuk kayak kalau misalkan aku masukin ada B-nya atau C-nya gimana gitu. Jadi kita sama-sama develop bareng si Clara ini gitu. Jadi nggak sebelah pihak kalau menurut aku gitu. Jadi ya sulit kalau misalkan mau di-compare sama kepribadian aku, memang sangat jauh gitu loh. Waktu awal tuh masih baca-baca naskah awal, aku lebih banyak mempertanyakan, kok Clara gini sih, kok dia gini sih gitu kan. Tapi menjelang karena kan kita latihan terus kan, reading terus, dan pelan-pelan aku mulai sadar, oh mungkin aku nggak ngerti Clara karena selama ini aku mandang karakter Clara itu dari point of view aku. Aku belum benar-benar berada di sepatunya Clara gitu loh. Jadi pas udah syuting aku menjadi Clara, baru kayak oh aku paham, oh aku ngerti sekarang gitu. Wow. Itu sih, karena kan kita selama ini mungkin hanya menilai dari point of view yang berbeda, bukan dari posisi orang itu gitu. Oke. Tapi kalau dari pandangan V ya, si Clara itu orangnya kayak apa sih? Kayak gimana sih orangnya? Clara itu orangnya kayak, kalau ini pendapat aku pribadi dia tuh kayaknya ditaruh di mana aja survive deh. Iya sih. Dia ke Jepang nekat dengan jual kafenya kan yang ada di Indonesia, salah satu pendapatannya dia jual untuk mencari seseorang di Jepang, dan udah hidup dari situ aja gitu. Dan dia pun kayak nggak tahu orang ini akan ketemu atau enggak, ya mungkin cari dulu deh gitu kan. Tapi kan untuk kita atau aku pribadi, buat apa, mendingan di rumah. Dia pulang syukur, gak pulang ya udah. Iya, niat dan berani ya. Iya, jadi aku bilang ya kalau aku pribadi Clara itu taruh di mana aja kayak dia survive deh gitu. Betul, seperti itu. Terus setelah main peran Clara, ada dampak atau pengaruh nggak sih ke kamu sendiri? Jadi baliknya, kamu kan acting ya waktu itu, tapi ada pengaruh nggak sih dari dia ke kamu setelah main film? Untungnya enggak sih. Untungnya enggak ya? Enggak. Karena sangat jomplang ya. Iya. Enggak, tapi memang untuk masuk ke Clara tuh aku lebih ke pas udah pakai bajunya, udah pakai makeupnya, rambutnya, di situ baru masuk ke Clara. Nanti pas udah lepas baju setnya, semua segala macam, ya udah balik ke aku. Oke. Sama tantangan berikutnya adalah mencium Genki. Iya, itu sebuah dengan sensasional ya. Itu juga banyak fansnya. Jangan karena aku sendiri aja nonton. Kamu sendiri nonton bioskop kayak gitu. Besar banget kan? Iya. Oke. Iya, tapi memang scene itu aku sama Genki sama-sama nervous sih. Tapi ya udah, kita berusaha profesional. Tapi sangat natural sih kelihatannya di adegan ini kan di sebuah. Iya. Itu iya sih, begitulah. Tapi kamu nggak nolak ya waktu itu ya kalau ada permintaan dari mereka? Kita sudah terjun, sudah oke ya di awal gitu, jadi ya udahlah jalanin aja. Suami? Nggak bilang apa-apa?
Justru waktu sebelum aku ditawarin peran ini tuh udah dikasih tahu akan ada scene kiss scene ya. Ada merokok, ada ini gitu. Terus ya udah, jadi kan aku sekalian diskusi sama suami aku, kata suami aku, ya udah jalanin apa silahkan katanya gitu. Gak apa-apa kan, ini memang pekerjaan kamu. Iya. Pasangannya harus gitu sih. Iya. Ari juga. Istri kakak juga gitu. Supportive kan. Iya. Aku dulu ceritain di sini gini kayak, aku tuh pernah main sebuah web series di video.com ya. Di situ aku main nama Cinta Laura. Oh, keren. Iya. Terus aku perannya adalah orang Jepang hentai. Perannya. Jadi aku itu ada semua adegan yang Cinta Laura sana tuh pakai hanya BH sama ini doang. Terus aku harus jilat kaki dia. Gimana nggak protes kan biasanya, tapi kalau minta izin dulu. Iya, minta izin dulu. Kalau paham profesi kita ya izinin. Pasangan kayak kita itu harus gitu ya. Harus. Untungnya sih. Ikhlas. Untung mereka suportif. Mereka untung mereka suportif. Ada yang pasti cemberut juga kan. Kalau dapetin kayak gitu tuh kita agak susah. Iya, karena memang berkarir dunia entertain kan resikonya juga banyak ya. Tapi untuk kedepannya masih niat untuk lanjutin karir acting. Tapi kamu berbakat loh. Masa? Menurut aku. Ya, kemana arah hidup membawa aja deh kan. Oke. Nah, salah satu alasannya aku nonton Wulan Romanya kemarin karena acting kamu itu bagus. Menurut aku ya bagus sekali. Semoga sukses untuk baik banget. Lanjut. Baik. Mas. Hai. Mas. Mashita. Kore ii desu ne. Bagaimana perasaanmu saat melihat kembali perjalananmu di JKT48? Jadi lihatnya dari sekarang nih. Kalian selama JKT48 nggak pasti berjuang sekali kan di situ. Nah sekarang nih di saat ini perasaanmu melihat kembali perjalananmu di JKT48 bagaimana? Karena ex JKT member ya. Iya. Kalau diingat-ingat kembali mungkin lebih ke arah bersyukur ya. Bersyukur masa remajaku dihabiskan di JKT48. Bersyukur ya. Iya. Karena menurut aku aku bisa mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak semua orang bisa punya kesempatan itu gitu. Ya, betul sekali. Kayak remaja mana sih random orang Indonesia tiba-tiba konser di Tokyo Dome gitu kan. Benar-benar. Bisa memperkenalkan budaya Indonesia di Jepang gitu, dan punya sister group AKB48 yang besar banget gitu kan. Jadi kayak ya kalau misalnya dibilang disyukuri pasti sangat disyukuri sih. Oke. Karena iyalah ya, karena untuk jadi member aja harus terpilih. Habis itu ada Soul Senkyo yang harus terpilih lagi. Itu kan saingannya banyak banget ya. Betul banget, dan ya mungkin awal mulanya aku harus bersyukur ke mamaku kali ya. Karena jadi saat itu kan waktu audisi JKT48 pertama, tante aku ada memang tinggal di Jepang karena dia menikah sama orang Jepang kan. Dan waktu itu dia yang kasih tahu pertama kalau jadi ada idol group di Jepang AKB48 itu besar banget, katanya mau buka di Indonesia gitu kan. Terus saat itu aku tuh lagi persiapan mau kuliah di luar negeri. Lagi persiapan mau kuliah di luar negeri. Nah terus pas tanteku ngomong ke mamaku, mamaku bilang ya udahlah iseng-iseng aja ikut audisi gitu kan. Maksudnya ngisi waktu kosong daripada kamu cuma persiapan gini-gini aja gitu kan. Masuk syukur enggak ya udah gitu kan. Mungkin sifat ini dapat dari mamaku. Terus ya udah, awalnya kan aku lebih ke, mungkin saat itu karena Indonesia kan belum banyak girl band ya. Kayak girl band gitu kan. Terus kayak cari tahu aja gitu, daftar, karena ternyata aku baru tahu yang lolos dari email itu dari sekian banyak angkatan aku ya
cuma 2 orang, yaitu aku dan Kinal. Oh iya? Iya. Cuma 2? Dan aku sama Kinal sampai sekarang masih temenan. Iya. Iya, jadi awalnya tuh kayak dikasih tahu, oh ini formulir daftarnya ke sini lewat email kan. Terus lewat email, terus ternyata dibales, oh aku tidak mencantumkan foto, suara nyanyi ataupun video dance. Kayak aku pikir cuma kayak email formulir aja gitu kan. Terus habis itu aku nggak kirim lagi, nggak bales lagi. Terus mamaku tanya, gimana, udah ada kabar? Ada sih. Udah gitu. Suruh kirim foto. Ya udah kirim belum? Ya nanti gitu. Gitu kan. Udah berapa hari ternyata tuh udah lewat dari masanya. Oh gitu. Seingat aku ya dari websitenya tuh udah lewat dari masanya. Terus aku pikir ya udahlah daripada ditanyain mama terus gitu. Jadi ya udah aku kirim foto aku gitu kan. Terus dipanggil lah casting. Dulu dibilangnya tuh lebih casting. Iya. Dari situ baru pemilihan lagi, baru final audisi gitu. Jadilah. Wow. Tapi pengalaman nyanyi dan dance waktu itu udah punya? Belum. Ya kan? Ya. Kamu mulai dari nol kan? Iya, bener-bener mulai dari nol. Jadi aku nggak kirim, aku cuma kirim foto waktu itu. Tapi begitu bersinar kamu bisa masuk, cuma foto doang aja udah. Ini nih orang nih harus masuk ke JKT. Enggak juga lah. Mungkin ketolong karena waktu casting kan seperti casting iklan, dan dari dulu kan memang sebelum JKT aku udah sempet main sinetron, ada iklan juga ada beberapa, jadi mungkin udah nggak ada pengalamannya gitu ya. Iya, betul biasa. Wah, awalnya kayak begitu. Dan dulu kan JKT48 dibilangnya kan casting Pocari Sweat. Iya. Jadi dikiranya casting untuk iklan gitu, tapi ternyata berlanjut gitu. Wow. Sampai berapa tahun sih kamu sih? 2017 ya keluarnya ya? Lulusnya ya? Hampir 6 tahun deh. 6 tahun ya. Perjalanannya gimana? Setiap hari ada kegiatan, latihan dance, diomelin juga. Iya. Karena aku termasuk yang untuk menghafal gerakan tuh agak lamban dibanding yang lain. Iyalah ya, karena nggak ada pengalaman juga dancingnya. Dan ya begitulah. Terus jadi dimarahin pasti ada gitu. Terus ya begitulah, dijalanin aja. Tapi ya bersyukur sih, karena dari situ aku jadi bisa kan punya penghasilan sendiri. Jadinya aku bisa bayar uang kuliah sendiri. Pokoknya mandiri lah gitu. Wah, tapi hidup berubah drastis ya. Kamu awalnya kan mau kuliah di luar negeri kan? Malah stay di sini jadi idol. Awalnya tuh memang karena untuk mengisi waktu luang kan. Terus gara-gara JKT dan orang tua aku melihat gitu kan, JKT itu bagaimana, aku di JKT seperti apa. Jadi papaku punya kesimpulan, ya udahlah kamu anak perempuan nggak usah lah jauh-jauh dari Papa malah senang ya. JKT48 aja bagus. Jadilah berlanjut gitu. Oh iya. Tapi kan waktu di JKT48 itu kan jadwalmu pasti padat banget, setiap hari latihan segala macam. Show ada juga kan? Pasti. Di teater. Iya. Jadi gimana sih caranya fit terus dan jaga kondisi badan kamu waktu itu? Ada ini susu nggak sih, kayak minum apa gitu? Mungkin lebih ke multivitamin sih, yang mudah aja kan. Dan apalagi waktu itu aku JKT48 berbarengan sama kuliah kan. Jadi pagi sampai siang di kampus, sore sampai malam, terkadang subuh di JKT gitu. Kalau mau jujur, aku tidur 4 jam aja bersyukur kan. Wah, iya. Superstar ya, jadwal superstar itu. Mungkin karena aku salah pilih jurusan kuliah kali ya. Jurusan apa? Desain komunikasi visual, yang dimana kan dia banyak, tugasnya tuh banyak sekali gitu kan, dan berat gitu. Iya, seperti itu. Siap-siap makeup, kerjain tugas. Enggak sih, aku kebetulan aku kan sangat tidak multitasking. Oke. Jadi pas saat JKT aku fokus JKT aja, selesai JKT baru fokus kuliah gitu. Gitu ya. Aku sangat tidak multitasking orangnya, Kak. Gampang capek juga nggak sih badannya? Saat itu mungkin karena usia juga masih terbilang muda. Iya, sangat berasa sekarang. Muda, terus dan maksudnya JKT juga kan nggak terkadang kalau misalkan kita nggak ada latihan koreo atau perform atau recording, photoshoot, pokoknya lagi kosong, kita disuruh masuk untuk
training latihan olahraga aja gitu untuk ya mungkin untuk fisik gitu. Oke. Tapi untuk tetap badannya fit, seandainya waktu itu juga udah menemukan brand saripati ayam dan saripati perun ya. Sayangnya ketemunya waktu Iya, katanya waktu COVID kamu minum ini ya? minum. Oh iya. Menurut aku rasanya enak-enak aja. Jadi kalau aku saranin ya olahraga rutin, selain olahraga rutin, aku selalu minum produk brand saripati ayam karena aku suka main sepak bola untuk jaga kesehatan. Aku minum ini dan juga essential prune untuk pencernaan. Jadi teman-teman yang lagi sibuk banget kegiatannya ya seperti V waktu itu setiap hari ada latihan apa gitu, terus harus kuliah, kurang tidur juga. Siapa tahu membantu minum saripati ayam atau essential prune untuk jaga kesehatan kamu. Oke, ngaruh banget loh kalian, silakan coba. Oke, kalau begitu Lagi? pertanyaan berikutnya. Woi, Asta, masuk. Oke. Kenapa? Enggak kena double. Masa? Wow. Oke. Bagaimana pengalaman V saat pertama kali kenal Hiroaki Kato? Nah, itu dia. Apa kesan yang V dapatkan? Nah, itu dia. Gelap, jahat. Oi. Bercanda. Kita pertama kali ketemu tuh justru pas aku JKT ya Kak? Iya, JKT. Kamu Dari JKT. Jepang kan sih? Roppongi. Oh iya. Iya. Kalau nggak salah waktu itu aku, Sandy sama Nabila ya. Betul sekali. Itu memperkenalkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia sama sekaligus promosi JKT48 waktu itu. Iya. Karena baru terbentuk ya 2000 berapa itu? 13 14. Berarti kita udah kenal Udah dekade. Arigatou gozaimasu. Sama berteman sama saya. Terima kasih. So much. Luar biasa. Karena aku tuh waktu itu belum pindah ke Indonesia. Aku masih tinggal di Jepang. Jadi kenapa kita bisa ketemu di situ? Karena ada Indonesia Festival di Roppongi, sebuah acara yang diadakan oleh Kedutaan Besar Indonesia. Oke. Di situ guestnya JKT48 dan aku MC. Tunggu, aku punya pertanyaan deh. Boleh nggak sih aku? Boleh. Berarti kakak bisa bahasa Indonesianya itu dari mana? Aku dari kuliah di Tokyo. Oh. Jadi nama kampusku kan Tokyo University of Foreign Studies. Aku ambil sastra Indonesia di situ. Wow. Terus sempat kenapa ambil sastra Indonesia? itu cuma diajakin teman aja sebenarnya awalnya. Dan itu orang Jepang. Dia belajar bahasa Indonesia duluan. Dia cewek cantik. Aku pengen satu kelas sama dia. Gitu. Iya. Ikut-ikut aja ya. Ikut-ikut aja awalnya. Kayak aku dong. Oh ya? Aku juga ambil jurusan kuliah juga ikut-ikut aja. Oh. Ini tambahan cerita aja ya. Jadi waktu itu kan aku udah JKT. Nah terus waktu datang ke kampus ditemenin sama mamaku. Terus di situ kan mungkin ada kayak panitia gitu kan. Terus mamaku sempat nanya, ya anak saya nih sibuk, karena kan aku diem ya. Oh iya. Mamaku, jadi mamaku ngomong, iya anak saya ini kegiatannya lumayan padat nih. Yes. Kira-kira jurusan yang cocok apa ya gitu kan. Terus saat itu disaranin, ambil komunikasi aja gitu kan. Terus mamaku ketawa kan. Dia bilang, komunikasi. Anaknya aja gak suka ngomong, disuruh ambil komunikasi gitu. Jadi kayak aja mama yang ngomong kan. Terus kayak ya udah akhirnya pula aku merenungkan. Dulu mamaku tuh ambil fashion design kuliah. Papaku ambil seni murni. Terus aku pikir mungkin turun anaknya jiwa seninya gitu. Jadi aku ambil desain komunikasi visual gitu. Oke. Karena ya itu ikut-ikutan juga. Lebih ke ya mungkin turun kali ya jiwa seninya gitu. Iya, tapi lah itulah mengubah hidup kita gitu. Tapi akhirnya ketemu. Seperti kita ketemu. Iya, jadi waktu itu masih JKT banget maksudnya. Iya. Ya aku juga udah tahu dari media, wah bisa ketemu V di Jepang gitu. Dan terus ada banyak fans Jepang yang datang juga di depan stage. Gimana kesannya waktu itu?
Udah lama banget sih ya, tapi lama banget. Baik sih. Dan ya kayaknya waktu di backstage aku nggak banyak ngomong ya kan. Iya. Cuma pas dikumpulin briefing. Nabila terus, tuh ya. Iya. Biasanya ngomong banyak. Nabila iya sih memang. Iya kita paling ngobrol waktu itu cuma ya sebatas itu aja ya. Iya. Kayak Kak Hiro juga bantu briefing ke kita kan. Nanti di stage aku akan gini ya gitu. Tapi ya first impresi aku adalah wah baik nggak? Lebih ke bahasa Indonesianya lancar sekali. Arigatou gozaimasu. Tapi kalau misalkan baik-baik pastinya karena kan kita kan sebagai warga asing yang mau tampil di sana, Kak Hiro tuh sebagai orang Jepangnya tuh sangat welcome gitu banget. Tuh, aja nggak begitu, kebaik teman-teman. Padahal aku sering dapat perannya kayak tentara Jepang yang jahat, yakuza jahat. Kalau di film ya, kan tuh orangnya baik loh aslinya. Iya, tapi bilang seru ya. Kita selalu, aku juga kalau dulu sebelum JKT kan sinetron selalu dapat antagonis. Oh ya? Iya. Nggak tahu kenapa. Emang jahat enggak? Kalau menurut mereka iya. Tapi jauh ya sama. Tank Judas gitu loh. Ya, image sekarang ya. Tidak tahu lah. Tapi kan itu serunya kita mencoba sesuatu yang di luar dari diri kita, kan? Ya, jadi kesan pertama adalah baik dan fasih bahasa Indonesia. Ya, Kak Hiro ada kesan pertamanya nggak waktu? Cantik. Wow. Terima kasih. Anggun. Oh iya. Ya, karena sedikit ngomongnya. Iya. Tapi di panggung nggak diem dong. Iya bangun. Jadi aku merasa sangat profesional kalian itu. Karena ya kalian tiga-tiganya sih. Karena waktu itu kan kalian tuh padat banget juga jadwalnya. Datang ke Jepang, nyampe Jepang langsung ke venue, ke meeting. Jadi nggak kelihatan sih, tapi kalian tuh capek gitu. Itu profesional banget menurut aku. Aku masih ingat karena di situ tugas akan ada 3 orang, Nabila, aku Sandy. Sandy itu kalau nggak salah ngajarin nyanyi. Iya, dia nyanyi. Lagu bahasa Indonesia, Nabila koreonya JKT, aku bahasa Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi kita ngobrol di situ ya, briefingnya. Iya. Ya, gimana caranya kita gitu. Nanti apa yang mau diajarin gitu. Nanti aku bantu. Aku ingat banget. Nggak berasa ya. Sekarang kita sudah menikah. Udah, dua-duanya udah menikah. Luar biasa. 13 kalau nggak salah. Wow, 12 tahun yang lalu. Pantesan kita udah berdua ya. Betul sekali. Tapi aku senang banget loh bisa ngobrol di sini akhirnya dari sejak pertama kita ketemu, berteman terus sampai sekarang, dan aku bisa lihat kesuksesan kamu setelah itu. Karena waktu itu kan masih belum ada Seoul Senkyo kan, 2013 kan, belum menang tuh. Setelah itu nih kamu 2 kali menang, dan setelah lulus juga dapat banyak job dan acting juga. Aku kemarin lihat filmnya. Semoga untuk kedepannya sukses terus. Dan semoga kita satu project. Mungkin. Doa yang sama untuk Kak Hiro ya. Thank you. Film dong kita berdua ya. Semoga ya. Teman-teman, orang yang mau casting nih, V sama Hiroaki Kato, ayo dong bikin film yang kita berdua bisa main. Oh iya. Enggak, bercanda. Benar. Oke, kalau begitu ya, pertanyaannya udah selesai. Terima kasih, seru banget loh. Thank you so much. Dan sekarang mari kita coba minum brand. Yeay. Jadi hari ini aku mau nawarin ke kamu, tolong minum brand Essence of Prune. Oke, karena mungkin aku udah coba yang ini ya, jadi aku harus coba yang ini. Boleh kah? Boleh dong. Oke. Dengan senang hati. Jadi kali ini aku pengen minum Essence of Prune ini. Jadi sebagai public figure yang aktif setiap harinya, memang penting banget untuk olahraga supaya badan tetap bugar. Apalagi kalau harus tampil di depan layar kaca kayak V, kulit harus selalu bening. Bening sih emang udah bening banget. Aku kan juga minum brand Essence of Prune sejak rutin konsumsi. Ini kulitku juga oke. Dan brand Essence of Prune adalah suplemen alami yang berasal dari ekstrak alami buah prune ditambah dengan vitamin E yang baik untuk pencernaan dan kulit, sehingga selain kita mendapatkan tubuh sehat, kulit juga akan sehat bernutrisi. Toいうことで Essence of Prune お願いします。はい。Semoga suka desu. Oke.
Yeay. Wow. Enak. Enak. Ternyata enak ya. Enak ya. Ada rasa seger-segernya. Oh, arigatou, syukurlah. Langsung berasa wow. Oh wow. Energinya terisi lagi. Glowing ya. Glowing aku harus ngaca, Kak. Oh iya. Kulit tetap mending. Arigatou gozaimasu. Sekian Hero Talk episode 3 supported by Brands Indonesia pada hari ini. Arigatou gozaimasu. Sudah datang ke studio, udah main gacha. Semoga sukses terus. Terima kasih. Bahagia selalu. Amin. Sehat selalu dengan Brands Saripati Ayam dan juga SSO Pro. Terima kasih. Silakan kalau ada pesan untuk fans yang lagi nonton ini. Apa ya? Jangan lupa dukung Kak Hiro. Oh, terima kasih. Untuk segala kegiatan yang dia lakukan gitu, karena dia selalu melakukan segala kegiatannya tuh penuh dengan sepenuh hati gitu. Wah. Terharu. Aku terharu. Terharu sekali. Dengarkan karya-karyanya juga. Lagunya enak-enak. Terima kasih. Itu aja, terima kasih. Wah. Kalau mau follow sosial media kamu, Instagram? Cari aja nama Jessica Veranda. Yap. Karena kalau aku sebutin kayak password wifi, Kak. Oh. Akunnya JCVRND 19. Wah, susah. Jangan cari aja Jessica Veranda. YouTube channel ada nggak sih? Enggak ya? Udah lama nggak post. Oh, oke. Berarti di Instagram aja kali ya. Yeah. Oke, silakan jangan lupa follow. Sekali lagi terima kasih Vecha. Arigatou gozaimasu. Terima kasih semuanya. Oke, buat kamu yang ingin request artis yang pengen kita undang di konten Hero Talk ini, kamu bisa tulis di kolom komentar video ini ya. Untuk gestar Hero Talk berikutnya, siapa aja kalian lihat episode berikutnya ya. Jangan sampai kelewatan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Hiroaki Gato, pamit undur diri. Sampai jumpa. Brands Indonesia, saatnya minum yang sehat.